Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang alokasi frame. Ini merupakan tugas dari mata kuliah sistem operasi. Oke, perkenalkan saya Agnieszti Agisni, mahasiswa program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer STMIK Bandung 2019. Oke, yang pertama alokasi frame. Apa itu alokasi frame? Alokasi frame adalah bagaimana membagi memori yang bebas untuk beberapa proses yang sedang dikerjakan. Contohnya, IBM Page menangani SS Move instruksi. Yang pertama, instruksi ada 6 bytes, membutuhkan 2 page. 2 page menangani dari mana, dan 2 page menangani akan kemana. Ada 2 macam skema alokasi. Yang pertama, fixed allocation, dan yang kedua, priority allocation. Jumlah frame minimum, yaitu suatu batasan dalam mengalokasikan frame, yang mana tidak dapat mengalokasikan frame lebih dari jumlah frame yang ada. Yang menjadi hal utama adalah berapa minimum frame yang harus dialokasikan agar jika sebuah instruksi dijalankan, semua informasinya ada dalam memori. Jika terjadi kesalahan dalam halaman sebelum eksekusi selesai, instruksi tersebut harus diulang, sehingga kita harus mempunyai jumlah frame yang cukup untuk menampung semua halaman yang dibutuhkan oleh sebuah instruksi. Jumlah frame minimum yang bisa dialokasikan ditentukan oleh arsitektur komputer. Sebagai contoh, instruksi move pada PDP-11 adalah lebih dari satu kata untuk beberapa modus pengalamatan, sehingga instruksi tersebut bisa membutuhkan 2 halaman. Sebagai tambahan, tiap operannya mungkin merujuk tidak langsung, sehingga total ada 6 frame. Kasus terburuk untuk IBM 370 adalah instruksi MVC, karena instruksi tersebut adalah instruksi perpindahan dari penyimpanan ke penyimpanan. Instruksi ini butuh 6 bit dan dapat memakai 2 halaman. Satu blok karakternya akan dipindahkan dan daerah tujuan perpindahan juga dapat memakai 2 halaman, sehingga situasi ini membutuhkan 6 frame. Selanjutnya, algoritma alokasi. Yang pertama, jumlah minimum dari bingkai untuk setiap proses didefinisikan oleh arsitektur komputer. Sedangkan untuk jumlah maksimumnya, bingkai didefinisikan oleh banyaknya memori fisik yang terdapat di komputer. Yang kedua, sistem operasi diberikan kebebasan untuk mengatur pengalokasian bingkai untuk suatu proses. Algoritma alokasi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, equal allocation, yang kedua proportional allocation, yang ketiga alokasi prioritas atau priority allocation. Oke, yang pertama equal allocation. Algoritma ini memberikan bagian yang sama sebanyak m per n bingkai untuk tiap proses. Sebagai contoh, ada 100 bingkai tersisa. Ada 5 proses, maka tiap proses akan mendapatkan 20 bingkai. Jika ada sebuah proses sebesar 100K dan sebuah proses basis data 127K, hanya kedua proses ini yang berjalan pada sistem. Maka ketika ada 62 bingkai bebas, tidak masuk akal jika kita memberikan masing-masing proses 31 bingkai. Bingkai tersisa sebanyak 3 buah dapat digunakan sebagai bingkai bebas cadangan, dan ternyata proses pertama cukup hanya menggunakan 10 bingkai dan 21 bingkai tidak dipergunakan dan terbuang percuma. Yang kedua ada proportional allocation, yaitu menggunakan alokasi memori yang tersedia kepada setiap proses dengan melihat pada besarnya ukuran proses. Contohnya seperti pada gambar. Alokasi untuk setiap proses bisa bervariasi berdasarkan multiprogramming levelnya. Jika multiprogramming levelnya meningkat, maka setiap proses akan kehilangan beberapa frame guna menyediakan memori yang dibutuhkan untuk proses yang baru. Sedangkan jika multiprogramming levelnya menurun, frame yang sudah dialokasikan pada bagian proses sekarang bisa disebar ke proses-proses yang masih tersisa. Equal allocation atau proportional allocation akan memperlakukan proses yang berprioritas tinggi sama dengan proses yang berprioritas rendah.
memberikan memori yang lebih pada proses yang berprioritas tinggi untuk mempercepat eksekusinya. Yang mana pendekatannya yaitu menggunakan skema proportional allocation, yaitu perbandingan frame-nya tidak tergantung pada ukuran relatif dari proses, melainkan lebih pada prioritas proses, atau tergantung kombinasi dari ukuran dan prioritas. Nah, algoritma ini dinamakan alokasi prioritas. Selanjutnya yaitu alokasi global dan alokasi lokal. Hal penting lainnya dalam pengalokasian frame adalah pergantian halaman. Proses-proses bersaing mendapatkan frame. Nah, algoritma penggantian halaman terdapat dua kategori, yaitu penggantian global dan penggantian lokal. Penggantian global memperbolehkan sebuah proses mencari frame pengganti dari semua frame-frame yang ada, walaupun frame tersebut sedang dialokasikan untuk proses yang lain. Keuntungannya dari alokasi ini yaitu efisien. Kekurangannya, ada kemungkinan proses lain tidak mendapatkan frame karena frame-nya terambil oleh proses lain. Aturannya, setiap proses hanya boleh memilih frame pengganti dari frame-frame yang memang dialokasikan untuk proses. Contohnya, ada sebuah skema alokasi yang memperbolehkan proses berprioritas tinggi untuk mencari frame pengganti dari proses yang berprioritas rendah. Proses berprioritas tinggi ini dapat mencari frame pengganti dari frame-frame yang telah dialokasikan untuknya atau dari frame-frame yang dialokasikan untuk proses berprioritas lebih rendah. Yang kedua yaitu alokasi lokal atau penggantian lokal. Aturannya, setiap proses hanya boleh memilih bingkai pengganti dari frame-frame yang memang dialokasikan untuk proses itu sendiri. Keuntungannya dapat menyembunyikan sebuah proses dengan membuatnya tidak tersedia bagi proses lain, menggunakan halaman yang lebih sedikit pada memori. Contohnya, ada sebuah skema alokasi yang memperbolehkan proses berprioritas tinggi untuk mencari bingkai pengganti dari proses yang berprioritas rendah. Proses berprioritas tinggi ini dapat mencari bingkai pengganti dari frame atau bingkai yang telah dialokasikan atau frame-frame yang dialokasikan untuk proses berprioritas lebih rendah. Dalam penggantian lokal, jumlah bingkai yang teralokasi tidak berubah. Berikutnya yaitu tracing. Tracing adalah keadaan di mana terdapat aktivitas yang tinggi dari penghalamanan, yaitu pada saat sistem sibuk melakukan swap in dan swap out dikarenakan banyak kesalahan halaman yang terjadi. Suatu proses dapat mengurangi jumlah frame yang digunakan dengan alokasi yang minimum. Tetapi jika sebuah proses tidak memiliki frame yang cukup, tetap ada halaman dalam jumlah besar yang memiliki kondisi aktif digunakan, maka hal ini mengakibatkan kesalahan halaman. Untuk seterusnya, sistem harus mengganti beberapa halaman menjadi halaman yang akan dibutuhkan. Karena semua halaman yang aktif digunakan, maka halaman yang diganti adalah halaman yang dalam waktu dekat berkemungkinan akan digunakan kembali. Hal ini mengakibatkan kesalahan halaman yang terus-menerus. Penyebab tracing. Apa sih penyebab tracing? Yang pertama, utilitas dari CPU selalu diharapkan tinggi hingga mendekati 100%. Jika proses yang dikerjakan CPU hanya sedikit, maka kita tidak bisa menjaga agar CPU sibuk. Utilitas dari CPU bisa ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah proses. Jika utilitas CPU rendah, maka sistem akan menambah derajat dari multiprogramming yang berarti menambah jumlah proses yang sedang berjalan. Pada titik tertentu, menambah jumlah proses justru akan menyebabkan utilitas CPU turun drastis dikarenakan proses-proses yang baru tidak mempunyai memori yang cukup untuk berjalan secara efisien. Pada titik ini, terjadi aktivitas penghalamanan yang tinggi yang akan menyebabkan tracing. Ketika sistem mendeteksi bahwa utilitas CPU menurun dengan bertambahnya proses, maka sistem meningkatkan lagi derajat dari multiprogramming. Proses-proses yang baru berusaha merebut frame-frame yang telah dialokasikan untuk proses yang sedang berjalan. Hal ini mengakibatkan kesalahan halaman meningkat tajam
Utilitas CPU akan menurun dengan sangat drastis diakibatkan oleh sistem yang terus-menerus menambah derajat multiprogramming. Pada gambar di bawah ini tergambar grafik di mana utilitas dari CPU akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya derajat dari multiprogramming hingga pada suatu titik saat utilitas CPU menurun drastis. Pada titik ini, untuk menghentikan tracing, kita harus mengurangi derajat dari multiprogramming. Model working set. Strategi working set dimulai dengan melihat berapa banyak frame yang sesungguhnya digunakan oleh suatu proses. Working set model mengatakan bahwa sistem hanya akan berjalan secara efisien jika masing-masing proses diberikan jumlah halaman frame yang cukup. Jika jumlah frame tidak cukup untuk menampung semua proses yang ada, maka akan lebih baik untuk menghentikan suatu proses dan memberikan halamannya untuk proses yang lain. Working set model merupakan model lokalitas dari suatu eksekusi proses. Model ini menggunakan parameter atau delta untuk mendefinisikan working set window. Kumpulan dari halaman dengan halaman yang dituju yang paling sering muncul disebut working set. Working set adalah pendekatan dari program lokalitas. Keakuratan working set tergantung pada pemilihan. Yang pertama, jika delta terlalu kecil, tidak akan dapat mewakilkan keseluruhan dari lokalitas. Yang kedua, jika delta terlalu besar, akan menyebabkan overlap beberapa lokalitas. Dan yang ketiga, jika delta tidak terbatas, working set adalah kumpulan page sepanjang eksekusi program. Jika kita menghitung ukuran dari working set WWSI, untuk setiap proses pada sistem, kita hitung dengan D sama dengan WSSI, di mana D merupakan total demand untuk frame. Jika total permintaan lebih dari total banyaknya frame yang tersedia, tracing dapat terjadi karena beberapa proses akan tidak memiliki frame yang cukup. Jika hal tersebut terjadi, dilakukan satu pengeblokan dari proses-proses yang sedang berjalan. Strategi working set menangani tracing dengan tetap mempertahankan derajat dari multiprogramming setinggi mungkin. Yang terakhir yaitu frekuensi kesalahan halaman. Working set dapat berguna untuk berpaging tetapi kurang dapat mengontrol tracing. Strateginya menggunakan frekuensi kesalahan halaman mengambil pendekatan yang lebih langsung. Dan ini merupakan gambar frekuensi kesalahan halaman-halaman yang mana ketika jumlah frame terlalu sedikit, frekuensi kesalahan halamannya tinggi. Tapi apabila jumlah frame sesuai dengan kebutuhan proses, utilitas CPU optimal. Dan bila jumlah frame terlalu banyak, frekuensi kesalahan halaman rendah, tetapi utilitas CPU-nya tidak optimal. Sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.